Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sahabat semua, jumpa lagi bersama channel Putra Kacayanya channel. Ini hari pekerjaan kita masih dengan loading tanah ya guys ya, masih dengan loading tanah. Dan banyak juga di sosial media saya dia menanyakan, kawan-kawan ada yang menanyakan, "Bang, gaji helper di Malaysia berapa?" Sayang, di sini kita tidak pernah diberikan helper. Di Malaysia tidak ada yang namanya helper, beda dengan kita di Indonesia ya. Kalau kita di Indonesia satu eskavator bisa dibilang satu helper. Kalau di Malaysia prosedur kerjanya tidak begitu sayang. Di Malaysia kita tidak pernah pakai helper. Jadi kalau misalnya isi minyak atau pump grease atau apa gitu bang, itu biasanya kita melakukannya sendiri kawan-kawan. Biasanya kita melakukannya sendiri. Ada juga mungkin pengisian minyaknya akan diantar ke dalam tong. Nanti akan saya spill-kan tongnya bagaimana. Ada orang yang menghantar, itu khusus namanya kong kalau di Malaysia. Itu namanya khusus tukang hantar minyak, mungkin habis grease kalau habis. Tapi kalau untuk pengisian ataupun pumpnya sendiri, kita sendiri yang melakukannya. Jadi bulan-bulan kita dikasih uang bang. Ada yang bertanyakan juga seperti itu. Dikasih sayang, dikasih. Satu bulan untuk isi minyak dengan pump grease kita dikasih Rp650.000 per bulan. Pemberiannya dikasih di saat kita pengambilan gaji. Nanti dia ada dikeluarkan satu slip allowance itu artinya uang tambahan itu ya seperti uang isi minyak apa semua kayak gitu. Jadi gak ada yang namanya helper di sini. Terus ada yang menanyakan kepada saya, "Bang, minimal gaji di Malaysia itu berapa?" Gaji di Malaysia sini tergantung, dia ada yang tergantung pekerjaannya bisa dibilang ya, pokoknya sekitar rata-rata 85 per hari, itu lain dengan overtime ya. Bisa kita bilang gajinya 100 satu hari. Jadi 100 satu hari kalau untuk penukaran sekarang dengan rupiah kita bisa mendapatkan Rp339.000 untuk bulan ini. Rp339.000 untuk satu hari kita bekerja. Jadi untuk masalah makan kita di Malaysia, satu hari kita bisa menghabiskan uang RM20 sahaja ataupun RM60.000. Jadi 339.000 dikurangkan dengan 60.000, kita masih bisa menyimpan Rp279.000 dalam jangka masa per hari bisa kita bekerja ya guys ya. Jadi ya tentu saja mungkin orang yang merantau ke luar negeri bisa menabung uang atau bisa menyimpan. Lalu ada juga yang bertanya, "Bang, bagaimana kok bisa di Malaysia kita bisa menyimpan uang sedangkan di negeri kita sendiri tidak bisa menyimpan uang?" Jadi ceritanya begini ya kawan-kawan. Di Malaysia gaji Rp100 per hari. Oke? Kita samakan sajalah dengan uang Indonesia juga 100.000 per hari, kan gitu. Jadi kalau misalnya ibaratnya macam beras, di sini beras harganya yang 10 kilo sekarang Rp36. Atau dikirakanlah harga berasnya samalah dengan Indonesia Rp36.000 gitu ya. Ini kita kur sama, bukan kita kur masalah uang kecil atau besarnya uang kita kur. Jadi kalau harga beras 1 goni 10 kilo di Indonesia itu mencakup dengan harga Rp36.000, ayam 11.000, lepas itu macam telur satu papan itu cuma 16.000. Jadi satu hari kita bekerja kita bisa makan untuk seminggu guys. Kita bisa makan untuk seminggu. Contoh hidup di Malaysia ini kan, satu hari kita bekerja, gaji satu hari kita bisa memakan untuk seminggu gitu. Tapi kan kalau di Indonesia kan enggak. Mungkin bagi yang menengah ke bawah, 3 hari mereka bekerja baru bisa membelikan 10 kilo beras. Oke, 2 hari lagi untuk bekerja hanya cukup untuk minum kopi dan beli ikan. Jadi yang
yang kita bilang ini 3 hari bekerja hanya bisa makan untuk 2 hari, jadi kapan kita bisa nyimpannya? Nah gitu. Jadi berpikirlah untuk masyarakat awam ini, orang-orang yang mungkin yang ya seperti saya lah, bisa dibilang yang tidak sekolah ataupun kayak mana ya kan. Bagaimana kehidupan untuk kita memutus rantai kemiskinan kepada anak-anak kita kalau memang gaji kita segitu gitu. Jadi ada juga orang yang bertanya kan gini, Bang, jadi kenapa perbedaan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia? Negara Malaysia ini kan kecil gitu ibaratnya. Jadi kok bisa orang itu hidup mewah gitu? Apa karena negaranya kecil? Bukan sayang, bukan. Masalah kekayaan atau kemiskinannya suatu negara bukan dihitung dari besar atau kecilnya negara. Yang pertama kita harus melihat dulu pendapatan negara. Nah, pendapatan negara, lepas itu pun bisa dibilang ekspor dari dalam negara ke luar negara macam mana gitu kan. Kalau sistem di Malaysia ini dia diutamakan untuk dalam negara dia sendiri. Contohnya ibaratnya macam minyak kelapa sawit kan, orang itu buatkan satu pabrik yang bisa membuatkan bahan jadi gitu, bukan hanya bahan bakunya lalu diekspor. Setelah diekspor, orang dari ekspor itu impor lagi ke dalam negeri kita. Maka kalau dengan sifat dan prinsip kita mengambil cara yang dilakukan oleh Indonesia, sayang mungkin Malaysia pun nggak akan cukup untuk makan, dan banyak orang-orang yang miskin di Malaysia kalau kerajaan mereka mengambil tingkah serupa di Indonesia, sayang gitu. Karena posisi kita di Indonesia sekarang, barang dari dalam negeri dieksporkan ke luar negeri supaya dibuat menjadi satu produk. Contohnya macam minyak, lepas itu bahan-bahan lain. Jadi bila nanti negara Amerika yang ekspor ke Indonesia, maka dikursnya dengan rupiah sayang, dengan dolar sayang. Jadi uang rupiah kita anjlok, harga barang semakin meningkat. Dari situlah kita tidak bisa hidup makmur. Tapi kalau seandainya pemerintah kita mengutamakan masyarakat dulu, apapun barang yang di sini kan, apapun barang yang ada di negara kita sendiri diutamakan kepada barang pangan Indonesia sendiri, selebihnya baru diekspor, ya mungkin barang kita masih bisa terjangkau gitu. Karena Indonesia ini baru merdeka belum sampai lagi 100 tahun. Sedangkan dunia ini mungkin bisa dibilang sudah berabad-abad gitu kan. Jadi mungkin orang dulu lebih enak mencari makan ketimbang sekarang. Jadi perbedaannya di mana? Oh, ada orang bilang mungkin Bang dulu itu karena posisinya hidupnya susah, negaranya belum modern gitu kan. Orang dulu belum modern aja kita bisa hidup senang, apalagi sudah modern gitu. Sekarang cobalah di Indonesia itu introspeksi diri dulu. Yang pertama basmikan korupsi, lepas itu letakkan orang yang bisa dipercayai oleh masyarakat gitu. Pasti insya Allah lah, pikirkan untuk masyarakatnya dulu. Kalau memang kita memikirkan untuk masyarakat pasti akan memberikan lebih untuk kita. Tetapi jika kita hanya memikirkan perut kita saja, maka bersiap-siaplah kemiskinan akan terus meningkat di Indonesia. Salam akal sehat, salam perubahan untuk Indonesia merdeka.